Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nanti di akhirat, terutama di neraka, penghuni-penghuni neraka akan berteriak. Berteriaknya apa? Rabbana akhrijna na'mal solihan. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Kami akan beramal soleh. Itu yang tersebut dalam surat Al-Fatir ayat ke-37. Wahrum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal kunna na'mal. Kami akan beramal soleh tidak seperti amal-amal yang dahulu sudah pernah kami amalkan. Artinya mereka bertaubat, tapi sayang sudah di tengah-tengah api neraka. Nah, umur panjang ternyata itu ada tujuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di sini, awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakara wa ja'akumun nadhir wa dzuqu fama lidzalimina min nasir. Jadi Allah di sini menyatakan, bukankah kami telah panjangkan umur kalian agar dapat memikirkan di dalamnya bagi orang-orang yang mau berpikir, dan waja'akumun nadhir, dan juga telah Allah kirimkan pemberi peringatan. Rasakan bagi orang-orang yang zalim dan tidak ada penolong. Shadaqallahul azim. Sekarang ini pintu taubat masih dibuka. Pekan yang lalu sudah kita bahas. Begitu gembiranya Allah Subhanahu wa taala apabila ada seorang hamba yang mau bertobat. Bahkan gembiranya Allah melebihi kegembiraan seorang musyafir yang kehilangan kudanya, kehilangan ontanya bersama perbekalannya. Dan pintu taubat masih terus dibuka sampai matahari terbit dari barat atau sampai ruh sampai ke kerongkongan. Artinya, mari kita memohon kehadirat Allah agar kita diberi kemampuan berpikir, kemampuan mengatur haluan kehidupan kita untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyesal nanti di akhirat kenapa dahulu tidak beramal, tidak berbuat soleh, padahal umurnya sangat panjang. Ya, dalam surat Al-Fatir ayat ke-37. Kita lanjutkan bab masih tentang taubat. Hadis ke-10 dari Riyadhus Shalihin tentang taubat. Dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia sedang dalam keadaan hamil karena berzina. Ini saya ingin menunjukkan begitu beratnya di akhirat tadi, di dunia juga cukup berat taubat orang-orang yang berbuat dosa. Ya Rasulullah, aku telah melakukan kesalahan dan aku harus dihukum. Maka laksanakanlah hukuman itu pada aku ya Allah, ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW memanggil walinya seraya bersabda, perlakukanlah dengan baik-baik wanita ini. Apabila sudah melahirkan, ya, bawalah kemari. Maka dilaksanakanlah perintah itu oleh walinya. Kemudian setelah wanita itu melahirkan, dibawalah ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau lalu memerintahkan untuk merajam wanita itu. Setelah ia mati, maka Rasulullah SAW menyolatkan. Namun Umar berkata kepada beliau, ya Rasulullah, mengapa engkau menyolatkan wanita itu padahal ia telah berzina? Beliau menjawab, wanita itu benar-benar bertaubat
Dan seandainya taubatnya dibagi pada 70 penduduk Madinah, niscaya masih cukup. Pernahkah kamu mendapatkan orang yang lebih baik, lebih utama daripada seorang yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang maha mulia, lagi maha agung? Hadis riwayat Muslim. Jadi wanita yang hamil karena berzina siap dihukum di hadapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tidak menghukum dalam keadaan hamil, tetapi memberikan kepada ahli warisnya untuk memelihara dengan baik. Nanti setelah melahirkan dibawalah ke sini. Maka Rasulullah melakukan hukuman itu. Karena itu, hadirin rahimakumullah, wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Karena apa? Taubatnya sangat berat. Sangat-sangat berat. Waktu zaman Rasulullah ada hukum yang memang melaksanakan hukum Islam. Kalau sekarang kita mau kemana? Kalau kita sadar berzina, kita mau dihukum. Nggak bisa melaksanakan negara kita. Karena negara kita tidak berdasarkan hukum Islam ini. Jadi mesti berbuat baik. Jadi ini adalah taubat yang paling tinggi, paling utama, memang sangat berat. Menyerahkan diri untuk bisa dihukum secara Islam. Makanya Rasulullah menyolatkan, kemudian Umar bin Khattab pun ikut menyolatkan dengan mengatakan bahwa andai kata taubat wanita ini dibagi 70 penduduk Madinah, masih lebih berat taubatnya seorang wanita yang merasa berdosa kemudian menyerahkan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lanjutnya hadis ke-11 dan dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang mempunyai satu lembah dari emas, niscaya ingin mempunyai 2 lembah dan tidak akan merasa puas kecuali tanah sudah memenuhi mulutnya. Dan Allah senantiasa menerima taubat orang yang mau bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah tidak akan puas untuk mengumpulkan harta sebelum ia meninggal dunia. Jadi manusia itu punya sifat yang memang diberi oleh Allah SWT. Andai kata punya 1 lembah emas, pengen 2 lembah. Dapat 2 lembah, pengen 3 lembah. Ya. Allah terus menunggu kapan akan bertaubatnya. Jangan sampai taubatnya setelah tanah masuk ke dalam mulutnya, artinya sudah mati. Jadi yang lebih baik dari itu adalah hendaklah kita bertaubat sebelum kita mati. Dari hadis ini kita bisa pahami seperti itu. Artinya orang yang bertaubat bisa memanage hartanya untuk infak fisabilillah, bukan sekedar menumpuk-numpuk harta dari 1 lembah, 2 lembah, 3 lembah dan seterusnya, akhirnya mati. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim. Hadis ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah gembira manakala ada 2 orang yang saling membunuh dan keduanya masuk surga. Kok bisa seperti itu? Saling membunuh tapi kedua-duanya masuk surga. Kalau yang lalu ada 2 orang berkelahi, dua-duanya masuk neraka. Karena apa? Di sini saling membunuh dan keduanya masuk surga. Pertama, seseorang yang mati berjuang di jalan Allah. Jika orang berjuang di jalan Allah dibunuh oleh orang kafir, sehingga dia mati, maka dia mati masuk surga. Dia syahid. Yang kedua, orang yang membunuh itu bertaubat kepada Allah ternyata. Bertobat kepada Allah, kemudian dia masuk Islam dan terbunuh di jalan Allah. Mati syahid lagi dia. Jadi pintu taubat itu masih terbuka terus walaupun orang itu pernah membunuh orang. Pernah ikut pasukan orang kafir. Kemudian dia berperang membunuh orang Islam di medan peperangan. Ternyata petunjuk Allah bisa datang di mana saja, kapan saja. Ternyata setelah itu dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia ikut berjuang, terbunuh oleh orang kafir. Allah sangat gembira apabila ada 2 orang yang saling membunuh, ternyata nanti dua-duanya akan ketemu di surga. Dulu aku membunuh kamu,
aku terbunuh oleh orang kafir. Dua-duanya masuk surga. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, waktunya masih ada ya. Kita masuk ke bab ketiga tentang sabar. Allah SWT berfirman banyak dalam Al-Quran tentang perintah untuk sabar. Jadi kita sudah selesai bab tentang taubat, tapi nanti kalau ada pertanyaan tentang taubat, saya persilahkan. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu, dan seterusnya dalam surat Al-Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi sabar itu kunci muflihun, kunci keberuntungan, kunci kemenangan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Jadi ujian itu sudah merupakan keniscayaan, sudah diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang ketika kena musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi ketika kita kena musibah menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata Allah akan kirim sholawat. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah dan rahmat. Dan itu tanda orang yang mendapat petunjuk. Berikutnya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh pahala tanpa batas bagi orang yang sabar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Kalau yang tadi walanabluwannakum adalah Al-Baqarah 155. Kemudian dalam surat Asy-Syura 43, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Jadi hal-hal yang diutamakan salah satunya adalah sabar di samping perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar itu adalah orang yang akan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintahnya ya ayyuhalladzina amanus ya alina musta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah penolongmu yaitu sabar dan sholat. Jadi sesedih apa kita menghadapi ujian dari Allah, maka hadapilah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Kemudian yang terakhir adalah surat Muhammad ayat ke-31. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sesungguh kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang jihad dan bersabar di antara kamu. Muhammad ayat 31. Dan tentunya ayat-ayat tentang perintah bersabar dan keutamanya sangat banyak lagi di dalam Al-Quran. Kita masuk hadis ke-1 dari Abu Malik Al-Haris bin Ashim Al-As'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suci atau tohur adalah sebagian dari iman. Karena itu sering ditulis di kamar kecil biasanya kebersihan bagian dari iman. Ya. Di sini adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman.
Jadi suci adalah sebagian dari iman. Membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Membaca subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi semua yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti keimanan, sabar itu adalah pelita, dan Al-Quran adalah hujah yang bisa membelamu atau memojokkanmu. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis pertama tentang sabar. Jadi kebersihan, membaca alhamdulillah, menyebut subhanallah, dan semuanya itu adalah bagian-bagian dari perintah yang harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Suara adzan berkumandang. Mungkin kita sedang santai, sedang beristirahat. Maka dengan penuh kesabaran kita menuju kamar mandi, wudhu. Hari ini atau beberapa waktu yang lalu kemarin saya melihat adzan duhur sudah dikumandangkan, kemudian orang bergegas pada sholat, bahkan sudah iqomat. Ada orang yang baru memulai makan. Dan itu hari Senin kemarin. Mungkin harus ada peringatan. Utamakan sholat terlebih dahulu, baru setelah itu makan. Karena sholatnya kan juga sekitar jam 12 di situ. Jadi sayang banget sholat bahkan ada di masjid, ya, ada di masjid, tapi tidak sholat berjamaah, gitu. Jadi mohon para pengurus Al-Hurriyah mengingatkan mahasiswa-mahasiswi yang ada di sekitar masjid ketika sholat berjamaah, kecuali dia musafir. Jadi perlu ditanya tapi, kenapa mesti pada memulai makan? Dan kemudian restoran juga sebaiknya ditutup saja ketika adzan sudah berkumandang. Ya, jadi dengan penuh kesabaran, hadis riwayat Muslim. Satu hadis lagi, hadis kedua dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ada beberapa sahabat Ansor meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW, maka beliau memberinya. Kemudian mereka meminta lagi, dan beliau pun memberinya, sehingga habislah apa yang ada pada beliau. Ketika beliau memberikan semua yang ada di tangannya, beliau bersabda kepada mereka, semua kebaikan yang ada padaku tidak akan aku sembunyikan pada kalian. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah pun akan menjaganya. Dan siapa saja yang menyabarkan dirinya, maka Allah pun akan memberikan kesabaran. Dan seseorang tidak akan mendapatkan anugerah yang lebih baik atau lebih lapang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ketiga dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat menakjubkan. Nah, ini sangat terkenal hadisnya, ya. Jadi ajaban li amril mukmin. Jadi sangat menakjubkan bagi orang mukmin apabila segala urusannya sangat baik baginya. Jadi tadi kan kita manusia akan diuji oleh Allah. Ujian itu bisa jabatan, bisa kekayaan, tapi bisa juga rakyat jelata, bisa juga kemiskinan. Ya. Tapi ketika seseorang itu telah memiliki keimanan, maka ujian itu baik kesuksesan maupun kegagalan, dua-duanya kebaikan ketika orang itu sudah beriman. Jadi sangat menakjubkan bagi orang-orang mukmin apabila segala urusannya sangat baik baginya. Dan itu tidak akan terjadi bagi seseorang yang beriman, kecuali apabila mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Maka yang demikian itu sangat baik. Dan apabila ia ditimpa kesusahan, ia bersabar. Maka yang demikian itu sangat baik baginya. Jadi iman itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa penting? Karena mau menghadapi masalah apapun, bagi orang yang beriman, itu kebaikan akibatnya. Anugerah, kebaikan, kesenangan, dia bersyukur. Jadi orang kaya, rajin infak sedekah. Jadi orang pinter, rajin mengajar. Subhanallah. Punya waktu luang, dimanfaatkan untuk ibadah sebaik-baiknya. Sebaliknya ketika sakit, dia berdoa kepada Allah untuk bisa disembuhkan, untuk bisa beramal soleh lagi, tapi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah
kebaikan. Yang keempat, ini yang terakhir, saya katakan terakhir aja ini. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, ketika Nabi SAW menderita sakit keras, Fatimah radhiyallahu an mengeluh, aduh ayah sakit keras. Kemudian beliau bersabda, ayahmu tidak akan menderita sakit lagi setelah hari ini. Ketika beliau wafat, Fatimah radhiyallahu anha berkata, wahai ayahku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhan. Wahai ayahku, surga Firdauslah tempat kembalimu. Wahai ayahku, kepada Jibril kami memberitakan wafatmu. Ketika beliau telah dikubur, Fatimah radhiyallahu an berkata, apakah kalian mensyukuri untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah SAW? Hadis riwayat Bukhari. Jadi salah satu sikap ketika pemakaman mayat ridho dengan orang yang meninggal adalah ikut menaburkan tanah di makam tersebut. Jadi Fatimah pun ridho dengan ayahnya Rasulullah SAW wafat. Karena itu ada kebiasaan kita melihat saudara kita dan kita ikut menguburkan saudara kita yang meninggal dunia dan ikut melemparkan tanah ke atas kuburnya. Demikian 4 hadis yang bisa kita pelajari dari bab tentang sabar dan 3 hadis tentang taubat, akhir taubat. Marilah kita dalami lagi dengan pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan atau tambahan dari hadirin hadirat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah membawakan kitab Riyadhus Shalihin, 3 hadis terakhir tentang taubat dan 4 hadis awal dari bab sabar. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi jika ada peserta baik yang hadir secara tatap muka maupun yang ada di online bisa melakukan pertanyaan. Yang di online silahkan melalui chat Zoom. Sebelumnya apakah di sini ada yang bertanya? Pada mas yang berbaju putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustafa, saya dari Fakultas Peternakan. Saya mau nanya Ustadz, pasti kita sering dengar nih kata-kata setiap orang tuh punya batas kesabaran masing-masing. Jadi sebenarnya itu sabar itu punya batas atau hanya diri kita yang membatasi itu? Iya. Ya mas, langsung. Ya. Sabar itu kata orang kebanyakan menyebut ada batasnya, ya kan? Dan masing-masing punya kesabaran, ada yang panjang batasnya, ada yang pendek batasnya, begitu kan pertanyaannya ya. Kalau kita membaca surat Al-Imran ayat 200, ya, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau kita melewati batas, berarti nggak sabar lagi, ya kan? Misalnya kita, yang disebut orang sabar itu bisa menahan marah. Ketika kita marah, berarti kita sudah tidak sabar lagi. Jadi sabar yang benar itu tidak ada batasnya. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW. Dilempari dengan batu dan sebagainya, malah berdoa. Semoga dari keturunan mereka nanti bisa memahami risalah yang aku bawa, sehingga mereka tidak seperti itu memperlakukan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak marah, padahal malaikat menawarkan, wahai Muhammad, mintalah kepada Allah agar aku bisa melemparkan bukit Uhud kepada anak-anak Taif yang luar biasa nakalnya kepada kamu. Begitu kan? Jadi kalau kita melihat teladan dari Rasulullah, sabar itu tidak ada batasnya. Ketika sampai batas berarti kita sudah gak sabar lagi. Karena tidak bisa lagi menahan amarah, tidak bisa menahan lagi godaan setan. Ya. Pemuda-pemudi yang saling mencintai harus sabar. Harus menikah dulu, baru bisa bersama. Ketika, ya ada sabarnya, saya nggak sabar. Nah, kalau nggak sabar berarti berzina. Berzina, tobatnya berat banget. Harus dirajam. Menghadap Rasulullah SAW berat banget itu. Menyerahkan siap dirajam. Makanya, jangan coba-coba dekati zina. Karena apa? Tobatnya sangat berat. Ya kan? Tobatnya sangat berat. Kalau nanti sampai ke akhirat, kayak tadi, berteriak di akhirat, ingin dikembalikan ke dunia, akan jadi orang yang sabar, akan jadi amal yang soleh,
Apa sih repotnya nunggu sebentar ke akad nikah? Kenapa mesti harus berkumpul sebelum akad nikah? Itu ketika melewati itu berarti dia tidak bersabar. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Ya, Saudara Mustafa puas dengan batas kesabaran. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, Oke, sama-sama. ya lanjut ke penanya kedua. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya pada Bang Hendri, dipersilahkan. Ya, izin Ustaz membacakan Iya, silakan. pertanyaan dari Zoom dari saudari Komari Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kasus yang terjadi penyebab perceraian adalah karena istri berzina. Bagaimana jika suami menerima hal itu karena istrinya bertobat? Apakah ada syariatnya tentang hubungan suami istri tersebut seperti masa iddah atau menunggu hingga 3 kali suci? Subhanallah. Astagfirullah ya. Jadi ini ada hukum-hukumnya di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Islam. Tentang suami istri ya. Suami istri, kalau istrinya berzina kemudian dia bertaubat ya, apakah bisa kembali lagi? Nah, ini pertanyaan yang sangat berat untuk saya bisa menjawabnya ini. Ya kan? Ini. Kalau Allah saja Maha penerima taubat, ya kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh bisa kembali lagi. Dan apakah harus ada masa iddahnya? Kalau selama tidak dilakukan perceraian, maka tidak terjadi perceraian. Masa iddah itu adalah masa menunggu ketika orang diceraikan untuk bisa nikah lagi. Ya, untuk bisa nikah lagi. Itu. Ada yang 3 kali kuruk, 3 kali bersih. 3 kali bersih baru itu. Kalau menuduh wanita saja dalam surat An-Nisa maupun surat An-Nur ya. Surat An-Nur Al-Qur'an itu akan dihukum kalau ternyata seorang laki-laki menuduh istrinya berzina. Ya, istrinya berzina padahal istrinya tidak berzina. Ya. Maka kalau terbukti maka suaminya akan dihukum dengan didera selama sebanyak 80 kali dera. Kemudian kalau semuanya pada beradu argumentasi, kami tidak berlaku zina, kamu menuduhnya salah dan sebagainya, silahkan disuruh sumpah atas nama Allah 4 kali bahwa suaminya benar, bahwa menuduh istrinya itu berlaku seperti itu, suaminya benar, istrinya juga harus bersumpah bahwa dia tidak melakukan perzinaan sebanyak 4 kali karena Allah, dan kelimanya laknat Allah akan menimpa dirinya. Subhanallah. Jadi kalau terjadi percekcokan suami istri seperti itu, jadi semoga tidak ada wanita-wanita muslimah yang melakukan perzinaan ya. Dan bagaimana hukum syariatnya apabila berlaku zina atau mengakui begitu ya Mas. Ternyata istri yang mengakui saya melakukan seperti itu, ya tinggal keputusan bagi suami bagaimana baiknya. Ya kan? Memang ada ayatnya bahwa laki-laki pezina hanya wanita-wanita pezina hanya untuk laki-laki pezina, laki-laki pezina hanya untuk wanita-wanita pezina. Yang seperti itu diharamkan bagi orang mukmin. Ada ayatnya seperti itu. Jadi bagaimana baiknya? Ya tergantung suaminya mau menerima atau tidak. Kalau menerima, ya semoga Allah mengampuni. Karena taubat tadi sudah bertaubat itu nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jawaban saya. Ya, baik Ustaz. Izin membacakan pertanyaan lagi Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaan dari saudari Tabita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, kita tahu bahwa Allah menerima taubat. Tapi apa jadinya jika dosa yang dibuat adalah dosa besar yang katanya tidak bisa diampuni? Contohnya syirik, durhaka, meninggalkan sholat secara sengaja. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan Ustaz? Ya. Ada ayatnya dalam surat Furqan yang disebut dengan Abdurrahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Itu adalah alladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsallati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ya. Jadi
hamba-hamba Ar-Rahman itu punya karakter tidak menyembah Tuhan selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan juga tidak berzina. Yaitu, kalau melakukan seperti itu, maka akan mendapat azab yang berlipat ganda dan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ada kelanjutannya. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan wa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila solihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Surat Furqan ya, di bagian halaman akhir, bagian tengah atas. Jadi di situ ternyata ayatnya bahwa hamba-hamba Allah itu tidak pernah menyembah Tuhan selain Allah. Yang kedua, tidak pernah membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Dan yang ketiga, tidak berzina. Itu semuanya dosa besar. Subhanallah. Semuanya dosa besar. Ya. Makanya kalau sampai mati dia tidak bertobat, akan mendapat azab yang berlipat ganda. Tetapi ada tambahannya dari Allah. Barang siapa illa man taba, bertobat, dan taubatnya itu bukan sekedar taubat dengan lisan saja, tapi dilanjutkan dengan amal soleh. Iman dan amal soleh syaratnya. Taubatan nasuha, disertai dengan iman dan amal soleh. Allah berjanji akan mengganti tadi keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Itu Mas. Jadi pintu taubat dibuka seluas-luasnya. Walaupun Allah pernah menyatakan tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa besar dan sebagainya, ternyata Allah akan mengampuninya. Makanya ketika dulu pertama kali saya membuka kajian kita, ada yang bertanya seperti itu. Jawaban saya adalah, itu syirik yang dibawa mati. Selama syirik itu diakhiri dengan taubat sebelum mati, mau berpikir, maka insya Allah Allah akan ampuni. Dan itu tersebut dalam surat Furqan. Demikian. Gitu Mas. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada saudara Komariah dan saudari Sebita yang telah bertanya di Zoom. Semoga bisa mencerahkan untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin jika selanjutnya ada teman-teman di sini ataupun yang berada di Zoom mau bertanya, silahkan masih bertanya karena kita masih ada waktu. Silakan. Ya Mas, silakan yang pakai badge. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakon Haki dari Departemen Agronomi dan Hortikultura, Angkatan 59. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang ditanyakan oleh praktikan saya di asistensi. Dia menanyakan bahwasanya jika misalnya amal kebaikan dan keburukan itu sama, apakah seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka dulu baru ke surga atau langsung ke surga? Terima kasih Ustaz. Ya. Nanti kita akan sampai ke hadis dari Rasulullah SAW bahwa ketika sudah pada masuk surga dan sebagian juga masuk ke dalam neraka, maka akan dicari di dalam neraka orang yang punya iman walaupun sebesar zarrah. Ya, jadi orang yang punya iman dan ada di dalam neraka walaupun hanya imannya sangat kecil, maka akan dicari. Ternyata orang itu sudah gosong luar biasa, ya kan? Tapi tidak mati. Kemudian diangkatlah dia, maka seperti biji kedelai yang hitam warnanya, kemudian dibawalah ke surga yang paling bawah, dan dia sangat senang. Dan dia seperti kedelai yang tumbuh, hidup kembali, sehat kembali. Jadi tidak berarti sama. Karena itu barang siapa yang punya iman, ya, dia mati akan masuk neraka karena tidak ada amalnya. Ya kan? Karena itu fa amaman saqulat mawazinuhu fa huwa fi ghishati radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi ini jangan dipakai sebagai landasan kita dalam mengarungi kehidupan. Kita harus berusaha menjadi orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Karena apa? Satu harinya para malaikat, satu harinya Allah itu 50.000 tahun dalam surat Al-Ma'arij. Ya kan? 50.000 tahun.
Masuk neraka 1 hari, subhanallah. 1 generasi umat manusia. 50.000 tahun. Suatu generasi. Berapa? Kalau umur kita 50 tahun, 50.000 tahun, wih, 1000 generasi. Al-yaum 1 hari. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ingin, ya maksiat aja sebentar, nanti taubat. Nggak bisa. Kalau kita mati, akan masuk neraka. Jadi ada orang yang masuk surga kekal abadi, ada yang masuk neraka khalidina fiha, ada yang masuk neraka kemudian dientaskan kembali ke dalam surga. Jadi ini, karena itu orang-orang yang cerdas, orang yang beriman, senantiasa berusaha sekuat tenaga, sebaik mungkin. Karena apa? Kematian bisa datang setiap saat, ya, bisa mendadak, bisa tiba-tiba. Jangan sampai kita tidak dalam keadaan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan kita punya amal-amal yang sakulat mawazinuhu wa huwa fi 'aisyatir radiyah. Jangan khofat mawazinuhu fa umuhu hawiyah. Yang khofat kan berarti ada amal solehnya tapi ringan, ya kan? Ringan, ternyata masuk ke dalam neraka. Jadi ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Demikian. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan tercerahkan tentang batas dari surga dan neraka. Ada lagi, silakan. Untuk Para ibu-ibu. Pertanyaan terakhir Ustadz, ada pertanyaan dari ruang Zoom. 2 orang dari saudari Yufat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya dengan seorang yang sering bertaubat dan mengulangi lagi kesalahan, sudah bertaubat sungguh-sungguh tapi ternyata masih mengulangi dosa tersebut? Kira-kira bagaimana Ustadz? Terima kasih. Jadi orang-orang yang memainkan taubat itu disebut orang-orang munafik. Ya, dia beriman, kafir lagi, beriman lagi, kafir lagi, akhirnya toba'a ala qulubihim. Ditutup Allah hatinya. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita mempermainkan taubat, karena kalau taubat kemudian berbuat lagi, taubat berulang lagi, maka bisa ditutup hatinya oleh Allah, kemudian kita tidak ngerti apa-apa, sudah ditinggalkan. Jadi taubat jangan sampai dipakai untuk main-mainan. Ya. Karena itu saya ingin menambahkan, begitu maha penerima taubatnya Allah SWT, yang sudah kita kaji pekan yang lalu ya, tentang pembunuh 99 orang. Itu kan dosa besar banget Mas, seperti penanya yang tadi kan. Bagaimana kalau pernah membunuh, ya kan, 99 orang. Datang ke rahib dikatakan, apa saya bisa bertaubat? Tidak, dibunuh lagi dia rahibnya. Ya. Akhirnya 100 orang dia bunuh. Wih, luar biasa, dosa besar banget ini. Ya, kemudian dia nanya lagi, ketemu seorang ulama, maka dijawablah bahwa ada pintu taubat. Siapa yang bisa menghentikan orang yang mau bertaubat? Bagi Allah sangat terbuka tangannya untuk menerima taubat. Pergilah kamu ke kota tempat orang ibadah. Ya, ini pembunuh orang 100 orang loh. Luar biasa. 100 orang pernah membunuh. Ya. Dalam perjalanan menuju kota tempat ibadah, ternyata dia mati di tengah jalan. Datanglah para malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab yang akan membawa ruhnya ke langit. Ternyata bertengkarlah di situ. Ini orang rahmat karena akan ibadah ke kota santri atau kota ibadah. Maka diukurlah jarak antara kota yang buruk dengan kota yang baik. Ternyata lebih dekat ke kota yang baik 1 jengkal saja. Dalam hadis itu diriwayatkan bahwa itu karena Allah menjauhkan sedikit kota yang buruknya dari itu. Bagi Allah sangat mudah untuk menerima taubat. Akhirnya dibawa oleh malaikat rahmat. Itu ya. Jadi jangan sampai kita keterlaluan, kita mati dalam keadaan belum bertaubat. Padahal pintu taubat dibuka siang dan malam oleh Allah SWT sebelum matahari terbit dari barat dan juga sebelum ruh sampai ke kerongkongan. Yang punya dosa sangat banyak pun
Allah berjanji untuk mengampuni selama masih dalam masa diterimanya taubat. Tapi kalau sampai mati membawa syirik, membawa zina, membawa segala macam, maka tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jawaban saya. Terima kasih Mas. Ada lagi? Terima kasih Ustadz untuk pertanyaan dari Putri, Yufan Putri. Mungkin untuk yang terakhir, pertanyaan dari Nadia Aulia. Izin bertanya, apakah syarat taubat itu harus sholat sunnah taubat terlebih dahulu, atau boleh tidak perlu melakukan sholat sunnah taubat seperti halnya dengan hanya menyesali dan berusaha meninggalkan perbuatan tersebut? Jazakallah khair kasiran. Ini ada dua pendapat ya. Apakah orang bertaubat harus ada sholat taubat, atau cukup dalam Riyadhus Shalihin yang lalu kan kita sudah sampaikan yang disebut dengan taubat nasuha itu apa? Taubat nasuha tidak ada kata-kata sholat di situ. Yang ada hanya mengatakan bahwa berhenti dari perbuatan maksiatnya, kemudian berjanji tidak akan mengulang kembali, kemudian beramal soleh, beramal kebaikan. Maka itu syarat taubatan nasuha. Bila menyangkut orang lain, maka diselesaikan urusannya dengan orang tersebut. Itu aja. Jadi di situ dalam Riyadhus Shalihin yang sudah kita kaji sampai hari ini, kita belum nyampe apa itu sholat taubat. Gitu. Terima kasih. Oke, berarti ada dua pendapat ya Ustadz. Iya. Tapi mungkin karena kita masih ada waktu, jika ada satu pertanyaan lagi, mungkin bisa ditanya. Ustadz, izin menyampaikan ini dari ruang Zoom. Beliau nyampainnya lewat direct message, mungkin ingin dirahasiakan gitu. Iya. Cik, Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana cara membetulkan sholat wajib yang sudah agak berantakan, sering tidak khusyuk dan kurang tepat waktu? Terus bagaimana meraih kembali kenikmatan sholat wajib tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita pernah dahulu berantakan sholatnya, ya kan? Berantakan sholatnya. Demikian juga apalagi orang-orang kafir yang masuk Islam. Dulu tidak pernah sholat, ya kan? Jadi taubat itu adalah amal soleh setelah menyatakan taubat. Berusaha sebaik-baiknya. Yang lalu insya Allah Allah akan tutup selama kita sekarang ini berbuat sholat sebaik-baiknya. Jadi tidak harus mengkodok atau mengganti sholat yang telah lalu yang berantakan tadi. Tapi yang sekarang ini usahakan tepat waktu, berjamaah, khusyuk, tumakninah, itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah yang lalu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Jadi akan di-cover, akan ditutup. Jadi jangan sampai sholat duhurnya dua. Kenapa? Yang satu ganti yang lalu. Enggak usah. Atau kodok, saya sholat duhur dulu waktu SMA berantakan. Tidak demikian. Jadi mulai kita bertobat dari apa? Amal sholat yang berantakan. Jadi kalau kita ingin husnul khotimah, ya kita seperti itu. Demikian jawaban saya. Terima kasih.